Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahman dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ini saya akan membahas sedikit tentang harta di dalam dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini ulun akan membahas sedikit tentang harta. Apa yang dimaksud dengan harta? Harta itu adalah benda yang dapat dimiliki atau dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyainya bernilai ekonomis. Itu yang dimaksud dengan harta. Namun pengertian harta menurut pandangan Islam, harta dalam pandangan Islam pada hakikat adalah milik Allah Ta'ala, di mana Allah telah menyerahkan kepada kita manusia untuk menguasai harta tersebut, sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Adapun menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur, yaitu harta dapat dikuasai dan dipelihara, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Masuki fungsi harta. Fungsi harta itu yang sesuai dengan syara atau agama, yang mana di dalam agama Islam fungsi harta antara lain untuk kesempurnaan ibadah, mahdhah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan estafet kehidupan, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, bekal mencari dan membangunkan ilmu, keharmonian hidup bernegara, dan sebagainya. Si harta di dalam Islam, penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan manfaatkan dalam rangka takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Memanfaatkan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi. Memiliki harta melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Sedikit menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridho Allah Ta'ala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicantumkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14 dan ayat 134. Adapun kepemilikan harta, para ulama ada membagikan kepemilikan harta itu ada 3. Yang pertama itu individu, yang kedua umum, dan yang ketiga negara. Adapun contohnya individu itu seperti harta yang sekarang kita miliki, kayak jasmani dan sebagainya. Harta yang umum itu contohnya harta yang sehari-hari kita gunakan, yang bersosial, yang bernilai ekonomis tadi. Harta negara itu harta yang ada di negara kita, contohnya seperti jalan, yang mana itu milik negara tetapi kita boleh memakainya. Adapun jenis harta di dalam Islam itu banyak. Yang salah satunya ada harta mutaqayyim dan harta ghairu mutaqayyim. Yang kedua harta al-misli dan harta al-qimi. Yang ketiga harta
istihlak atau istimal. Yang keempat, harta mangkul atau harta ghairu mangkul. Selanjutnya harta ain atau harta dain, dan harta mamluk atau mubah atau mahjur.